Salam planter Indonesia. Kali ini kita berada di lokasi tanaman belum menghasilkan. Salah satu kendala dari tanaman menghasilkan ini adalah serangan hama tikus. Di mana serangan hama tikus ini sangat kuat sekali di areal TBM, baik di TBM kecil maupun TBM besar, di bibitan ataupun di tanaman menghasilkan. Tapi yang sering fatal terjadi adalah di TBM ini. Karena serangan tikus bisa mematikan tanaman yang kita budidayakan. Banyak hal yang harus kita pahami tentang serangan tikus. Yang pertama adalah bahwa jenis tikus yang ada di perkebunan kelapa sawit itu ada 3 macam. Adalah Ratus Thiomanicus, Ratus argentiventer, dan Ratus diardi. Ketiga jenis tikus ini adalah 3 tikus yang utama yang menyerang di perkebunan kelapa sawit, di mana serangannya bisa sampai ke tahap letal atau sampai tahap mematikan. Karena bahwa kadang ada serangan tikus yang cuma menggerek batangnya saja nggak sampai ke titik tumbuhnya, maka dia masih bisa bertahan hidup. Akan tetapi banyak juga serangan tikus yang ada di kelapa sawit ini yang sampai ke taraf letal, yaitu taraf membunuh, di mana bahwa tikus ini memakan pangkal batang ini sampai ke titik tumbuhnya, sehingga tanaman kelapa sawit kita kehilangan titik tumbuh dan berakibat pada patah ataupun patah mati ataupun tidak patah tapi juga mati karena bahwa titik tumbuhnya digerogoti atau digerek oleh tikus. Nah, berdasarkan penelitian bahwa serangan tikus ini ada hubungannya dengan sanitasi ancak kita. Walaupun kadang-kadang tidak mesti ancak yang bersih tidak ada serangan tikus, tapi rata-rata tikus menyukai habitatnya adalah di daerah-daerah yang semak dan sedikit berair. Nah, serangan tikus yang tertinggi itu adalah terjadi di musim kemarau. Di mana bahwa di musim kemarau maka sumber makanan sudah mulai menipis, maka tikus ini cenderung akan memakan pangkal pelepah yang ada di bawah kelapa sawit kita, yang nanti dia akan menggerogoti sini. Karena gerogotan sini pangkal pelepahnya masih bonggolnya itu berasa manis lah. Dalam pengendalian tikus ini, maka seorang planter itu harus memiliki cara atau metode yang tepat. Karena bahwa tikus ini harus dilakukan secara simultan pengendaliannya. Misalnya beberapa literatur menyatakan bahwa serangan tikus itu adalah setelah 5% atau 10% semuanya terserang. Akan tetapi bisa kita antisipasi dengan cara sanitasi yang baik di perkebunan milik kita. Nah, pengendalian tikus ini harus dipilih secara cermat dan tepat. Misalnya, apakah kita akan memilih secara kimia atau secara biologis? Memang yang paling bagus adalah tetap menggunakan biologis, yaitu adalah menggunakan predator tikus itu sendiri, yaitu menggunakan Tito alba atau burung hantu. Di mana burung hantu itu mampu memakan tikusnya yang melebihi ambang kebutuhannya dia. Artinya bahwa burung hantu itu memakan tikus tidak hanya untuk dimakan saja, tapi memang ada menaluri untuk mengendalikan tikus secara alaminya. Lah, 1 ekor burung hantu itu mampu memakan tikus minimal 2 sampai 5 ekor per harinya. Sehingga memang ini bisa digunakan secara tepat untuk di perkebunan kita, di mana bahwa dalam satu plot kita ini bisa menggunakan rumah burung hantu atau yang disebut namanya nestbox itu sebanyak 3 buah atau 10 hektar per nestboxnya. Lah, masalahnya adalah ketika kita di TBM seperti ini, mungkin Tito alba ataupun burung hantu sangat efektif untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Tapi kalau di tanaman yang belum menghasilkan seperti ini, jumlah tikus luar biasa, perkembangan tikus luar biasa. Maka biasanya adalah kita menggunakan secara chemisnya. Tapi chemis juga harus dipilih, karena sekarang ketika perusahaan kelapa sawit sudah bergabung dengan RSPO ataupun ISPO, itu ada aturan main rodentisida ataupun pestisida untuk mengendalikan hewan pengerat ini harus sudah diatur dengan menggunakan yang sudah dipilih dari atau yang terdaftar di dalam ISPO atau RSPO itu sendiri. Misalnya kalau misalnya untuk masyarakat bisa menggunakan racun tikus, misalnya merek dagangnya adalah Klerat ataupun Racumin.
perusahaan juga sebagian yang masih menggunakan klerat, ada juga yang menggunakan racumin ini. Kedua bahan kimia ataupun rodentisida ini adalah bersifat koagulan, di mana tikus yang memakan klerat ataupun racumin ini adalah bahwa dia nanti akan mengalami gagal dalam pembekuan darahnya karena ada menekan vitamin K dalam darahnya, sehingga bahwa tikus yang memakan klerat ataupun memakan racumin ini akan mengalami kebutuhan air yang berlebihan. Dia akan meracun secara antikoagulan ini, maka dia akan cenderung mencari air ketika dia mau mati, ketika dia keracunan rodentisida ini. Selanjutnya bahwa dalam penanganan tikus ini adalah bahwa dosis anjuran di beberapa kemasan adalah 0,6 kilogram per hektarnya, di mana bahwa apabila kita menanam kelapa sawit ini, maka bahwa racun tikus, racumin ataupun klerat itu adalah seperti blok berwarna biru atau kehijauan yang dimana dalamnya ada bahan campurannya seperti umpan-umpan gitu, sehingga kita harus meletakkan di mana dia berada, apakah dia di ketiaknya ataukah di tepat di samping pangkal atau bonggolnya, sehingga bahwa bagaimana racun itu bisa dilihat dan dikonsumsi hewan pengerat, misalnya tikus, secara efektif bisa mengendalikan tikus yang kita miliki. Misalnya kita letakkan satu karena serangannya masih rendah, maka kita letakkan satu, maka dalam beberapa jam setelah konsumsi rodentisida ini ataupun racun untuk hewan pengerat ini, maka tikus akan mengalami keracunan dan akan mati. Sehingga harus intensif dalam penanganan tikus ini, karena jangan sampai tikusnya sudah beranak pinak baru kita kendalikan, maka yang terjadi adalah sisip 1, sisip 2, sisip 3 dan sisip seterusnya. Jangan sampai, karena sebagai planter sisipan adalah bagian dari modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di part yang pertama ini. Nanti di part yang kedua kita akan memberikan sebuah gambaran bagaimana aplikasi racumin ataupun klerat untuk dan efeknya terhadap untuk di tanah untuk mengendalikan hama tikus ini. Tapi ingat bahwa penggunaan kimia sebisa mungkin kita hindarkan apabila biologisnya efektif, misalnya menggunakan burung hantu. Karena bahwa peletakan racumin ataupun klerat juga harus diatur. Karena paling bahaya adalah ketika tanaman TBN itu dekat sama pondok, maka sering terjadi tikus itu mati di dekat sumur para karyawan kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya di dalam video untuk Brondol part 1 ini. Salam planter Indonesia.